Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Prastika, NIM 200301501017, kelas PJKR-C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa teori psikologi belajar. Beberapa teori behavioristik. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. 1. Koneksionisme dari Thorndike: hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, konsep transfer of training. Hukum kesiapan. Harlock pada 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Oxin pada 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respons tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antar stimulus dan respon sebagaimana dijelaskan oleh Fitz-Posner dalam Bugelski pada 1964. Dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan law of us, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan. Law of this. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulangi bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, maka makin dikuasai bahan pelajaran atau bahan latihan itu. Efek. Hilgard dan Bauer pada 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus-respon SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan pada 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. D. Dengan belajar elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus, respon dapat menggunakan hadiah. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan ada keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. B. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses percaratan conditioning. Proses air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan. Akhirnya, dengan proses pensyaratan tertentu, air liur anjing dapat keluar karena perangsang lain yang bukan makanan. Efek perangsang bersyarat tersebut
Kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangsang tak bersyarat, bunyi lonceng, atau cahaya tidak disertai dengan makanan. Operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan response. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan berdasarkan hasil percobaan tersebut. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu A. Respondent response dan B. operant response. Responden respon, refleks respon, yaitu response yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Operant respon, instrumental respon, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Beberapa teori kognitif. 1. Teori Gestalt. Hukum pragnas penuh arti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek itu mempunyai arti tertentu. Baginya pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut tukaran, menurut warna, dan sebagainya. Hukum kesamaan, law of similitude. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan atau gestalt. Hukum kedekatan, law of proximity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati A, B, C, D, dan E, F sebagai kesatuan atau gestalt daripada A, F, atau C, F. Hukum ketertutupan, law of closure. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, pada umumnya orang akan cenderung mengamati B, C, dan D, E daripada A, B, C, D, atau E, F. 2. Teori medan dari Lewin. Belajar adalah mengubah struktur kognitif. Pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Contoh, hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis dan dengan tanpa mengangkat alat tulis Anda. Peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan dua sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa, namun belajar untuk memperoleh nilai yang baik pada umumnya dianggap sesuatu yang kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memperoleh nilai baik tanpa belajar, walaupun harus berbuat tidak jujur seperti menyontek. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan. Masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang mendapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang, puas, bergairah, dan sebagainya, sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada saat kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapat pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya, dan tidak jarang lalu putus asa. Taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu hal yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses bagi orang lain barangkali masih dianggap kegagalan, dan sebaliknya. Karena itu pengenalan taraf aspirasi merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Trondijk adalah hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Menurut teori klasikal conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan
memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner, adanya dua macam respon, yaitu responden respon dan operant respon. Skinner sangat besar pengaruhnya konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran. Pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa insight merupakan inti dari belajar. Oleh karena yaitu, apa yang dipelajari hendaknya mengerti, dipahami. Hukum-hukum dari teori ini meliputi 1. Hukum pregnan penuh arti, 2. Hukum kesamaan, 3. Hukum kedekatan, dan 4. Hukum ketertutupan. Unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori Medan dan Kurt Lewin sebagai berikut. 1. Belajar adalah pengubahan struktur kognitif. 2. Peranan hadiah dan hukum motivator. 3. Masalah sukses dan gagal. Dan yang keempat, taraf aspirasi. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.